Film ini bercerita tentang seorang seniman bernama Napoleon, yang merasa jenuh dengan kehidupan rumah tangganya. Ia memutuskan untuk mencari pekerjaan baru. Ia melihat sebuah iklan lowongan pekerjaan di koran. Ia kemudian mendatangi sebuah rumah untuk melakukan wawancara pekerjaan. Ia ditemui oleh seorang wanita yang sudah agak tua namun masih aduhai. Wanita bernama Anita itu sedang mencari seorang tukang kebun untuk ditempatkan di sebuah villa mewahnya di Pulau Elba. Napoleon memutuskan untuk menerima pekerjaan itu. Perfetto, sarà la mia prima eccezione. Come si chiama? Ia menuju Pulau Elba menggunakan kapal feri. Di pelabuhan Pulau Elba, ia dijemput seorang gadis bernama Paola. Paola seorang gadis remaja yang cantik dan menarik dengan setelan cuek yang bikin gemes Napoleon. Ternyata mereka harus melanjutkan perjalanan menuju villa menggunakan bis. Ada kejadian lucu ketika mereka harus berdesak-desakan di dalam bis yang penuh sesak. Paola sengaja menggoda Napoleon yang berdiri menempel di belakangnya. Akhirnya mereka sampai dan tinggal berjalan menuju villa. Di perjalanan menuju villa tiba-tiba mereka bertemu seorang nelayan pemabok yang suka mengganggu Paola. Ternyata Anita telah menunggunya. Ia mengantar Napoleon ke kamarnya untuk beristirahat dulu. Pada malam hari, Napoleon melihat jendela kamar Paola. Ia melihat Paola melakukan tarian striptis yang aneh untuknya melalui jendela yang terbuka. Paola adalah putri dari Anita, yang tinggal bersama ibu kandungnya dan ayah tirinya. Keesokan harinya, ketika sedang bekerja di kebun, Napoleon melihat nelayan yang kemarin mengganggu Paola muncul. Ia kembali mencoba menggoda Paola yang muncul dari balik jendela. Kelakuan si nelayan membuat Napoleon jijik dan emosi, hingga memperingatkannya agar jangan coba-coba menyentuh Paola lagi. Si nelayan tidak terima, sehingga terjadi perkelahian di antara mereka. Tapi untung datang Anita yang melerai perkelahian mereka. Napoleon yang sempat kena jotos hidungnya berdarah. Anita membantu membersihkan dan merawat luka Napoleon. Pada saat itu, Anita mencoba menggoda Napoleon dengan melepas pakaian di depannya. Singkat cerita, Napoleon juga bertemu dengan ayah tirinya Paola yang sudah tua. Ayah tiri Paola meminta tolong Napoleon untuk menggosok tubuh Paola dengan balsam karena sedang sakit. Setelah kejadian itu, hubungan antara Napoleone dan Paola berkembang menjadi sesuatu yang lebih, dipicu oleh perilaku Paola yang selalu menggoda Napoleon sehingga Napoleone lama-lama enggak kuat. Imannya kuat, tapi iminnya mana tahan. Attenzione, attenzione, Napo! Di lain pihak, ibu Paola juga tertarik pada Napoleon. Ibu dan anak ini saling berlomba menarik perhatian Napoleon, sehingga menciptakan ketegangan dalam hubungan mereka. Tapi sepertinya Napoleon lebih memilih anaknya daripada ibunya. Paola yang takut ketahuan ibunya, mengajak Napoleon main ke hutan ke tempat yang sepi. Mia madre si alza spesso la notte. Di hutan, kembali Paola menggoda Napoleon dengan menanggalkan pakaiannya satu persatu. Tapi tiba-tiba muncul sang nelayan mesum, mencoba memperkaos Paola. Tapi Paola berhasil memukul kepalanya dengan batu, hingga sang nelayan pun tumbang. Napoleon yang datang mencoba menolong, menyuruh Paola segera pergi dari tempat itu. Paola pulang ke rumah menangis, menceritakan apa yang telah terjadi pada ibunya. Anita segera menyusul Napoleon di TKP. Ia menyuruh Napoleon pulang mencari obat untuk si nelayan. Tapi sepeninggalan Napoleon, Anita malah membawa si nelayan yang sekarat ke tengah laut dan menceburkan jasadnya ke laut. Napoleon yang kembali ke TKP kaget mendengar penjelasan dari Anita. Anita berusaha melindungi anaknya. Ia menyuruh Napoleon segera pergi dari pulau itu, karena kalau tidak, polisi akan lebih percaya kalau Napoleon adalah pembunuhnya, karena ia pernah berkelahi dengan di nelayan. Anita juga berkata kalau Paola tidak pantas untuk Napoleon. Akhirnya daripada ditangkap polisi, Napoleon pun buru-buru cabut dari Pulau Elba. Ketika ia mau naik kapal ada beberapa polisi dan tiba-tiba, seorang polisi memberitahu Napoleon kalau ia menjatuhkan sesuatu. Napoleon pun segera mengambil barang berharga itu dan bergegas naik ke kapal, meninggalkan kenangannya yang indah bersama Paola. Dan film pun berakhir di sini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe, agar mendapat update video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton.